Selamat datang kembali di channel YouTube Linguistik Forensik bersama saya, Thoriqul Haq. Dalam kesempatan ini, materi kuliah yang kedua tentang linguistik forensik yang temanya adalah kerangka hukum yang mengatur peran ahli bahasa. Ya, ahli bahasa banyak. Apalagi linguistik itu turunan teorinya atau pengembangan keilmuannya itu sangat dinamis. Yang berkaitan dengan psikologi, ada istilah psikolinguistik. Yang berkaitan dengan sosiologi, ada istilah sosiolinguistik. Bahkan sampai kepada turunan yang lebih detail lagi berkaitan dengan pemaknaan yang sosiologis, ada yang disebut sosiosemantik. Dalam kerangka hukum yang mengatur peran ahli bahasa, ya banyak. Misalnya KUHP pasal 120 ayat 1 menyatakan bahwa penyidik dapat meminta keterangan ahli untuk menjelaskan suatu persoalan yang membutuhkan keahlian khusus. Oke. Kata kuncinya adalah ahli, keahlian khusus. Apa itu keahlian khusus? Ya spesifik. Bisa jadi penyidik tidak mengerti tentang peran-peran yang secara spesifik itu, sehingga perlu ahli untuk memastikan kasus-kasus yang melanggar hukum itu mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Dalam KUHP pasal 179 dan 180, saya ingin sampaikan, 1. Ahli wajib memberikan keterangan sesuai bidang keilmuannya. 2. Hakim dapat menghadirkan ahli di persidangan untuk memberikan keterangan tambahan. Ahli itu menjadi saksi di pengadilan. Apalagi banyak cerita atau banyak kejadian-kejadian yang keterangan ahli itu menentukan. Apa menentukannya? Menentukannya adalah memastikan bahwa pembuktian dan seluruh proses tahapan yang ada dalam penyidikan maupun penyelidikan itu mempunyai kesesuaian. Nah, kesesuaian itulah keahlian ini penting untuk memberikan penjelasan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah meringankan. Apa itu meringankan? Kalau misalnya ada fakta yang buktinya bisa diragukan, atau analisis kejahatannya itu bisa dibantah dengan teori-teori keahlian, ya bisa jadi itu meringankan. Dalam konteks bahasa, ada banyak faktor-faktor yang bisa meringankan, maupun faktor-faktor yang memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan, misalnya apakah ada niat jahat, mens rea, kalau dalam ilmu pidana umum. Nah, mens rea itu bisa diukur. Apakah orang menghina itu punya niatan? Dalam konstruksi analisis linguistik forensik itu bisa diketahui. Misalnya, dia bisa dikategorikan sebagai orang yang punya niat menghina, ya dia mengucapkan berulang-ulang. Di tempat yang lain dia mengucapkan, di tempat yang berbeda dia juga mengucapkan penghinaan yang sama. Nah, itu bisa jadi unsur atau salah satu kategori dia punya niat untuk menghina. Ada juga misalnya dia mempertahankan diri, membalas dari ujaran kebencian yang juga dilakukan oleh orang lain. Nah, itu juga menjadi bagian dari keterangan saksi yang nanti akan masuk dalam konstruksi persidangan. Nah, konstruksi persidangan itu menjadi bagian yang penting dalam termasuk salah satunya ahli bahasa. Persoalan hukum itu tidak sekedar soal dia melanggar atau tidak, tapi mengingkari perjanjian, nah itu juga melanggar hukum. Karena itu
ketidakjelasan definisi itu menjadi bagian dari keahlian bahasa yang memang perlu untuk memastikan bahwa kalau ada persoalan-persoalan hukum antar pihak, nah itu menjadi bagian dari konstruksi analisis linguistik forensik. Walaupun ini keperdataan, nah keperdataan itu berkaitan dengan perselisihan seseorang, ahli bahasa dimungkinkan menjadi penengah terhadap keperdataan seseorang, problem-problem keperdataan yang bisa memastikan bahwa ini maksudnya bisa dianalisis melalui ilmu bahasa dan salah satunya linguistik forensik. Demikian juga kerangka hukum yang mengatur peran ahli bahasa dalam keperdataan tata usaha negara ya bisa terjadi. Karena SK yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memungkinkan untuk digugat apabila penggunaan kata bahasa dalam SK, dalam keputusan pemerintah itu berdampak terhadap problem seseorang. Berdampak terhadap problem seseorang itu ya misalnya ada sanksi. Nah, ahli bahasa dalam kasus-kasus yang ada di PT UN itu antara lain memastikan bahwa legal draftnya itu betul-betul sesuai enggak penggunaan kata, penggunaan bahasa yang digunakan gitu, termasuk dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kalau itu terjadi pada posisi peradilan PT UN, maka ya ahli bahasa dimungkinkan untuk ikut terlibat dalam memastikan bahwa secara aturan bahasa yang digunakan dari SK yang sudah dikeluarkan itu berdampak. Apakah itu membatalkan SK atau itu menguatkan SK yang sudah diputuskan. Jadi kerangka hukum yang mengatur peran ahli bahasa dijamin oleh negara menjadi bagian penting dalam penegakan hukum yang ujungnya adalah keadilan yang sesungguhnya. Tetap bersama di channel YouTube Linguistik Forensik.